Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani porang, pengepul, tengkulak, maklar ataupun, eksportir dan para bos-bos besar di porang ya di seluruh Indonesia. Kita rasakan ya sahabat, pagi semakin dingin dan siang agak panas gitu. Itu tandanya sepertinya kemarau akan segera datang ya. Biasanya tuh kalau malam tuh dingin gitu, paginya dingin banget gitu ya, itu tandanya kalau siang pasti panas menyengat sahabat. Jadi tandanya, sebentar lagi pohon porang yang sekarang berdiri tegak, yang masih ijo royo-royo akan menua dan akan segera berguguran ya, atau mati suri yang disebut dorman ya, gitu sahabat. Nah, sahabat kalau misalkan mau menjual umbi porang sekarang kan banyak yang menyerukan udah dorman belum gitu, harus dorman, udah wajib dorman. Tapi kalau misalkan nanti menjual di bulan 5 atau bulan 6, bulan 7, bulan 8 sudah tidak akan lagi ditanyakan dorman ya. Jadi kalau mau menjual tuh jadi si pembeli tidak akan menanyakan dorman belum, udah dorman belum Pak gitu kan, udah ripa belum. Pasti tidak ada lagi kata-kata seperti itu di bulan 5 ya. Jadi kalau ya mau menjual porang di bulan 5, 6 bulan 5 ke atas aja, bulan 5 sampai bulan 9 sudah tidak akan ditanyakan lagi dorman atau belum dormannya. Ya paling dari ukuran ya. Jadi yang masuk produksi ukurannya paling kecil 1 kilo gitu. Justru yang di bawah 1 kilo itu harganya pasti agak beda ya kalau udah di bulan 8, bulan 9 karena itu udah masuk harga bibit ya. Harga pembibitan mungkin yang di bawah 1 kilo masuk bibit jumbo atau umbi besar, yang di bawah 5 kilo katakanlah 1 on 2 on mungkin itu masuk umbi mini ya sahabat gitu. Nah jadi kata-kata dorman atau belum dorman itu mungkin hanya di bulan 2, 3 sampai bulan 4 ya, udah dorman atau belum gitu. Nanti kalau udah bulan di 5 mah sekalipun belum dorman ya tengkulak pasti ada alternatif ya. Soalnya kan cuaca udah panas, jadi yang toh masih mau ngechip ya mungkin bisa dicip gitu. Atau misalkan yang lolos jual ke pabrik, yang tidak lolos ya kita rajang, itu kan aman. Jadi tidak bermasalah lagi dorman atau belum dorman untuk di bulan 5, 6, 7 ya gitu. Jadi ya pasti udah dorman lah gitu. Emang ada yang belum dorman di bulan 6, bulan 7 gitu, yang masih berdiri kokoh gitu. Saya rasa tidak ada ya, kecuali yang emang disiram terus atau yang mungkin di daerah-daerah tertentu lah. Tapi itu juga sangat langka sekali ya sahabat gitu. Jadi eh, untuk hari ini juga kita sudah mau menerima chip ya, chip matahari JM ya atau open pun siap, asal surpur ya. Yang Anda punya chip matahari open sulfur silahkan tawarkan. Yang Anda mempunyai chip matahari ya silahkan tawarkan ya gitu. Harga nanti bisa koordinasi langsung atau komunikasi langsung secara telepon ya atau via WA nggak apa-apa gitu sahabat. Jadi kalau untuk chip mau 1 kilo, mau 10 kilo, mau 1 kintal, mau tingkat tonan ya itu lebih bagus kita terima ya. Mau 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo untuk chip matahari saya terima per hari ini. Tapi kalau untuk umbi produksi kita paling ngejar yang 1 rit dulu yang langsung 8 ton. Maka dari itu barangkali petani yang mau bongkar yang minimal 1 truk penuh di lahan ya kita bisa kejar lah gitu ya. Kita bawa truk langsung timang bayar di lahan asalkan sudah dorman. Kalau belum dorman ya tidak, kayaknya besar resikonya ya sahabat. Bukan besar resikonya, tapi kalau misalkan pembelinya atau misalkan pabriknya mau menerima mah umbi yang belum dorman ya tidak jadi masalah. Soalnya kan pabrik juga nggak mau menerima umbi yang belum dorman, nggak mau juga menerima umbi yang busuk, nggak mau juga menerima umbi yang di bawah 1 kilo ya. Soalnya kan kalau yang terlalu kecil di mesin rajangnya itu bermasalah, tidak akan teriris ya sahabat gitu. Jadi itu alasannya ya, sangat logis dan masuk akal dan sepertinya mudah dipahami. Yang belum dorman pasti busuk, yang kecil di mesin rajang tidak akan teriris gitu. Jadi itu alasannya.
Nah, nanti kalau di bulan 5, 6, 7, 8 ke sana yang saya tadi katakan sudah tidak akan lagi ditanyakan udah dorman atau belum dormannya gitu. Jadi udah jelas pasti dorman udah kalau di bulan 5 sana ya gitu. Bulan 5, bulan 6, bulan 7 gitu. Apalagi BMKG saya lihat di Google atau di internet atau di HP ya. 2023 ini kemarau sepertinya agak maju ya sahabat. Kalau 2022 kemarin kemarau itu bisa dikatakan kemarau basah. Di bulan 5, bulan 6, bulan 7 masih ada hujan. Kalau sekarang sepertinya agak maju kemarau pasti agak panjang. Tapi mudah-mudahan ya kita berharap datangnya kemarau tetap berkah, tidak mendatangkan kekeringan, dan datangnya musim hujan tetap berkah. Nanti kita bisa bercocok tanam ya sahabat. Jadi mau kemarau atau maupun hujan udah karunia ilahi lah gitu. Kita patut tetap harus bersyukur ya, dan harus disyukuri gitu. Nah jadi seperti itu ya sahabat, perbincangan di pagi ini. Jujur setiap hari saya selalu ceria, selalu bahagia gitu ya. eh, Menatap atau masuk musim porang di 2023 ini berbeda dengan 2022 kemarin gitu. Ada rasa gelisah, sedih gitu ya, merana karena banyak petani yang merugi mungkin karena harga sangat anjlok. Tapi setiap tahun alhamdulillah kami tetap bertahan ya, mau murah ataupun mahal kami tetap bertahan. Insya Allah kami selalu ada lah gitu. Meskipun setiap tahunnya ada perubahan ya gitu. Apapun yang terjadi insya Allah selagi saya masih ada umur, masih punya modal, dan Allah masih mengizinkan, insya Allah saya masih bertahan di porang untuk menjual atau membeli porang gitu sahabat. Jadi itu ya sahabat, di 2023 ini sebentar lagi kita tatap masa depan di porang. Untuk musim ini mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan lah gitu ya. Dan yang saya tadi katakan bulan 5, bulan 6 sudah tidak ada lagi kata-kata yang ditanyakan sudah dorman belum ya, itu pasti sudah dorman. Dan mudah-mudahan harga umbi produksi itu menjadi barometer ke beberapa sisi yang lainnya yang berhubungan dengan porang. Jadi kalau umbi produksinya naik, bibit pun pasti naik. Umbi produksi naik, chip pun pasti naik. Harga chip JM ataupun open. Harga umbi produksi naik, harga katak juga pasti agak naik. Harga umbi mini juga pasti agak naik ya. Jadi gitu, seperti itu sahabat. Jadi barometer harga porang itu di umbi produksi ya. Jadi nggak mungkin harga chip matahari di harga 20.000, toh kalau misalkan harga basahnya atau harga gelondongannya udah di atas 3.000, apalagi udah di atas 4.000 gitu. Kita gila kan kalau kita menjual chip matahari 20.000, 25.000, sedangkan membeli basahnya udah di atas 3.000 atau di atas 4.000. Itu bisa dikatakan gila gitu. Jadi kegilaan itu harus dihancurkan, dan kita orang eksportir ataupun bayar chip JM harus bisa menyesuaikan harga basah. Jadi kalau harga basah 3.000, 4.000 berarti patokannya harga JM-nya atau harga keringnya itu bisa di angka 35.000 sampai 40.000. Nah, kalau misalkan harga chip harga basahnya 4.000, berarti harga chip mataharinya harus di atas 40.000, minimal 45 sampai 50.000. Jadi semua disesuaikan lagi. Dan katak pun kalau tahun kemarin cuma 13.000, 20.000 ya, karena produksi naik lagi ya mungkin bisa tembus di angka 40.000, 50.000, 70.000 gitu. Dan kita ekosistem porang bisa berjalan lagi dan bisa kembali normal lagi ya sahabat. Oke, maaf ngomongnya agak beletotan, belum ngopi ini. Oke, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum.